sedikit tentang materi-materi yang kita dapat, tentang hal-hal mistis yang kita dapat dari hasil paranormal experience semalam di lokasi kejadian. Jam berapa kita sampai? Jam 9 malam kayaknya. Ya jam 9 malam gitu lah ya. Terus di sana itu lokasinya menurut gue cukup mencekam. Jadi ada satu jalannya itu cukup untuk satu mobil lah ya. Satu mobil doang ya? Satu Jadi mobil. nggak buat banyak-banyak. Jalannya kayak jalan coran gitu ya, bukan jalan aspal. Nah terus di sisi kanannya itu ada lokasi kejadian anak SMP-nya itu bunuh diri. Nah di sebelah kirinya, di sisi lainnya itu ada satu waduk gitu. Ini lokasinya sih kurang jelas ya dari kamera depan, karena ini lokasinya tuh bener-bener gelap banget tuh. Di sini terus selanjutnya kita mau bahas kenapa anak itu bunuh diri ya, berdasarkan cerita dari narasumber yang kita temuin. Jadi berdasarkan cerita dari narasumber, sekarang gue lagi ada di tempat dimana si anak SMP itu mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Di belakang, persis di belakang kita ada pohon yang dimana tempat dia itu gantung diri di sana. Nah sekarang gue lagi sama 3 orang temannya yang katanya pernah satu kelas sama almarhum ini. Oke, langsung aja kita langsung tanya ke teman-temannya. Kita sebelumnya tanyain dulu namanya. Nama lo siapa? Hendra. Nama lo? Ariel. Oke, satu lagi? Dimas. Ya, jadi lo bisa ceritain nggak awal mulanya kenapa si anak ini sampai akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di sini? Cerita awalnya gimana? Kenapa dia bisa bunuh diri? Dia frustasi nggak dikasih handphone sama orang tuanya. Oh, jadi dia tuh frustasi katanya nggak dikasih handphone sama orang tuanya. Terus bisa ceritain nggak gimana sih kejadiannya? Dia frustasi langsung ke tempat lokasinya. Dia awalnya pernah ada cerita-cerita gitu nggak ke temennya? Langsung ada temannya main ke situ. Oh, oke. Jadi pertama dia itu awalnya bilangnya mau main gitu ya? Oh, oke. Jadi pertama dia itu bilangnya mau main sama temennya di belakang kita ini nih lokasinya. Terus selanjutnya pas udah sampai di lokasi dia ngapain aja? Dia main ke situ. Terus habis itu pas temannya mau pulang dia nggak langsung pulang. Oh, jadi temennya udah pulang duluan ya? Dia nggak langsung pulang, dia ambil tali. Oh, oke. Jadi dia itu pas setelah temennya pulang baru dia ambil tali. Iya. Oke. Dia ambil tali untuk bunuh diri itu Iya. di pohon ini. Oke. Menurut gua ya, kalau apa yang gua lihat ya, ini anak itu kayaknya nggak pure karena ini nggak sih? Karena dia nggak depresi nggak dapat dibeliin HP. handphone. Iya. Karena menurut gue itu hal Kayak- yang sepele gitu. Kayak ada hal lain mungkin yang Menurut ngebuat gua- dia Itu ada hal lain yang ngebuat dia tertekan lagi gitu ya. enggak. Menurut gue tuh dia kayak ada tekanan dari si aura negatif di tempat ini juga, ya kan? Karena kan temennya udah pergi, dia tinggal sendirian, Ah. mungkin dia lagi mikir, pikirannya kosong. Nah itu dia, karena pikiran dia juga lagi down, karena lagi sedih kan, Jadi kayak berantem sama gampang orang tuanya masuk gitu. terus gitu. Udah gitu tempatnya juga, lokasinya juga kayak gini, udahlah tuh pasti masuk lah arwah-arwah negatif ke dia itu. Ini gua aja di sini udah berasa banget merindingnya. Lu berasa banget ya sih? Kasih lihat. Ih, sulit tuh. Ini lokasinya gila. Ini saking gelapnya, walaupun udah pakai lighting, tetap nggak kelihatan, gila. Karena ini benar-benar gelap sih. Tepatnya juga
negatif banget buat kayak kita gampang kemasukan sih menurut gue. Serem banget. Karena emang seserem itu, gila. Kalau kalian yang mau Kalau kalian datang ke sini langsung, iya, kalau gila, kalian gila. datang ke sini langsung berasa banget seremnya. Udah gitu di sini tuh ada kayak satu waduk gitu ya, nanti gua kasih lihat waduknya. Jadi kayak Oke, sebelumnya maaf, ini gue tambahin lagi ceritanya di sini karena di videonya itu tadi kan si narasumbernya itu kan kurang apa ya, Masih kurang gugup bisa gitu, jawab gitu. gitu karena kan mungkin dia nggak biasa depan kamera. Terus juga mungkin dia masih kaget gitu loh sama kejadian temennya. Mungkin kayak dia juga, kenapa nih gue ditanya-tanya gitu. Iya, jadi kita mau bahas lagi. Jadi intinya anak itu bunuh diri sesaat setelah temennya pergi pulang duluan. Jadi dia lagi main Tadinya. nih berdua sama temennya. Dia lagi nongkrong berdua di bawah pohon itulah, bawah pohon tempat kejadian itu. Terus temennya izin pulang duluan dan dia nggak mau pulang kan katanya. Terus setelah temennya pulang, terus dia pinjam tali ke bengkel abangnya sendiri yang lokasinya Gak jauh, nggak jauh, kayak sekitar 500 meter dari lokasi kejadiannya itu. Selanjutnya kita mau menguak lebih dalam lagi mitos-mitos yang ada di lokasi itu berdasarkan narasumber yang juga teman dari pelaku kejadian bunuh diri itu. Dan mitos ini sudah berkembang, sudah banyak diceritakan oleh masyarakat sekitar. Jadi ini lokasi waduk yang dekat dari lokasi tempat kejadian mendiang Soleh gantung diri. Iya. Nah, sekarang gue mau tanya sama kalian, katanya di sini pernah ada yang hanyut ya Iya. dalam saat proses pembuatan waduk ini ya? Iya. Bisa diceritain nggak gimana ceritanya? Awalnya ya biasa. Biasa di pinggiran kan banyak yang renang buat bocah kecil. Harusnya kencang. Terus? Ke bawah. Oh, oke. Terus cerita katanya pernah ada nenek-nenek juga ya tenggelam di sini. Oh, nenek-nenek mah kurang tahu dah. Kalau anak kecil ada sering. Kenapa? Kalau anak kecil yang pernah ada. Oh, terus katanya pernah ada ini juga ya, mitos ada buaya putih di waduk ini ya. Iya. Itu gimana ceritanya? Apa ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat orang ini penduduk sini. Oh, oke. Jadi penduduk sini emang pernah ada yang lihat ya Iya. si buaya putihnya ini. Tapi menurut kalian memang ada nggak? Ada sini memang. Oh, kalian kalau di sini berasa gimana nggak? Berasa bulu kuduk kalian merinding gitu nggak? Pasti. Pasti ya. Yang katanya di sana itu adalah alam goib yang nggak kasat mata. Jadi kayak ada kerajaan goib di atas si waduknya itu. Nah, dari sebelum mereka cerita kalau di situ ada alam goib, sebenarnya gue juga emang udah lihat gitu loh. Kayak di sana di jembatan waduknya itu kan gue berdiri di sana, terus gue berdiri ke arah waduknya itu, gue lihat ke arah waduknya. Gue memang melihat kayak di sini ada apa sih sebenarnya, kok kayak gue ngeliat ada batas antara alam kita sama alam mereka gitu. Ternyata memang di sana kata warga sekitar itu memang di sana ada kerajaan goib. Terus di sana juga katanya ada penunggu buaya putih gitu. Nah, si buaya putihnya ini kayak penunggu waduknya itu, kayak penjaga waduknya atau mungkin penjaga dari kerajaan goibnya itu kan. Mungkin yang udah dari lama di situ kali ya. Nah, terus mitosnya lagi katanya ada nenek-nenek yang tenggelam di waduk itu karena ngelihat Uang. karena ngelihat uang dari dalam waduk itu. Katanya ada dia ngelihat uang segepok gitu loh katanya. Nah, pas dia
mau ambil, dia kepleset jatuh terus mungkin ke bawah arus jadi Jadi meninggal. meninggal ya. Kenapa kita bilang mitos walaupun ini ceritanya berdasarkan warga setempat? Karena kan kita nggak ngeliat langsung buktinya, jadi kita juga nggak bisa kasih bukti ke teman-teman cerita ini benar nyata atau enggak. Disitulah kita sebut ini mitos gitu. Karena kita cuma juga dengar-dengar dari masyarakat sekitar juga Iya. sih. Kalau menurut lu gimana? Lokasi kejadiannya itu menurut lu gimana sih? Dalam pandangan lu yang memang nggak bisa lihat secara nggak kasat mata gitu loh. Heeh. Kalau misal malam sih serem banget sih ya, soalnya kan itu jalanannya kecil, terus kayak di samping kanan kirinya tuh sawah sama waduk, jadi kayak yang masih gelap gitu loh. Terus tuh lampu juga nggak yang banyak, jadi kayak emang bener-bener cukup serem sih. Menurut gue serem banget anjir kalau misalnya kayak kita bener-bener yang bukan melewati setiap hari ya, maksudnya kayak suka lewat situ aja gitu, tapi nggak setiap hari ya. Cukup serem sih menurut gue, mistis aja gitu bawaannya kalau udah lewat situ. Selanjutnya kita mau bahas soal mediasi. Semalam tuh gue ngerasa kayak ada yang kurang aja gitu kalau nggak mediasi sama arwah setempat di situ. Gue pengen menciptakan suasana yang lebih horornya itu lebih dapet banget gitu. Jadi gue memutuskan untuk melakukan mediasi. Dan mediasinya sama dia sendiri guys. Nah, gue sebagai mediator itu memang sengaja memanggil roh-roh yang ada di lokasi untuk masuk ke tubuh gue. Dan roh yang pertama kali masuk itu roh kakek-kakek. Itu serem banget tuh. Ya, coba lo ceritain gimana tuh pas gue masuk. Pokoknya pas si Bella ini masuk, si sosok kakek ini dia tuh bener-bener yang kayak apa ya, kalau menurut gue bener-bener lu tuh serem banget. Terus kayak kan si Bella ini kan duduk di ini ya, dia apa namanya di jembatan danau, dan itu tuh dia hampir pengen kayak nyeburin dirinya ke danau. Itu serem banget menurut gue. Di Tapi situ- itu sosoknya tuh kayak gimana sih yang lo lihat? Kan gue nggak bisa lihat. Nah di situ tuh yang masuk itu gue lihat sosoknya tuh kayak kakek-kakek berbaju putih, terus celananya hitam gitu. Dia kurus kayak sosok kakek-kakek yang biasa macul di sawah gitu loh, tau kan? petani gitu Kayak kali ya. petani-petani gitu. Terus Tapi mukanya hancur gitu nggak sih? enggak, mukanya kayak biasa aja, kayak kakek-kakek aja gitu biasa. Gue juga heran, tapi mungkin dulu si kakek itu pernah Sebelum pas meninggalnya itu. sebelum meninggalnya itu mungkin dia kayak bikin pesugihan Iya, atau mungkin. apa, atau mungkin dia justru cuman roh yang disuruh majikannya buat cari korban di lokasi itu ya kan. Gue juga nggak tahu juga. Kalau feeling gue sih dia sebenarnya bukan asli penunggu situ, tapi sih dia ngakunya kalau dia tuh penunggu di situ di ya. situ. Tapi kalau menurut gue sih enggak, dia tuh kayak ditaruh sama seseorang, entah siapa, mungkin tuannya dia atau Iya. majikan yang punya, yang memiliki roh itu buat taruh di situ buat cari-cari korban. Karena dia bilang kan dia mau ambil korban tumbal. lagi, ambil tumbal lagi itu loh. Itu Mungkin yang dia tuh kayak ketuanya lah dari semuanya ya. nah, itu yang bikin gue kayak yakin kalau dia nih nyari korban di sini berarti kayak buat pesugihan atau apa gitu, buat cari korban gitu. Menurut gue sih itu. Nah terus setelah si kakek-kakeknya ini keluar, terus kan gue udah mulai capek tuh mediasi dari satu roh ke roh yang lainnya, ternyata masuk lagi roh anak kecil. Nah videonya bisa tonton di sini.